Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dinar Febriani, CKP Angkatan 11 Kota Salatiga. Untuk kali ini saya berkesempatan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Tengah 02 dengan Ibu Suwati. Assalamualaikum Bu Suwati. Waalaikumsalam Mbak Dina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan melakukan wawancara dengan saya. Baik Bu, di sini saya mendapatkan tugas dari guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di instansi Bu. Oh gitu. Baik, mari kita mulai ya Bu. Ya, monggo. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh gini, dalam perjalanan sekolah itu pasti banyak sekali yang namanya kasus. Baik itu kasus yang sifatnya intern maupun ekstern. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi dulu kasus-kasus yang ada itu. Kalau sudah kita identifikasi, kita kelompok-kelompokkan. Nah, manakah yang perlu prioritas untuk diperbaiki, mana yang bisa di kemudian hari. Itu cara mengidentifikasi. Dan nanti seandainya ada kasus yang muncul butuh kebijakan, ya segera kita mengambil kebijakan walaupun itu bukan merupakan suatu prioritas. Nah, gitu. Jadi ya identifikasi, kemudian skala prioritasnya yang perlu diselesaikan yang mana, yang harus di-clearkan yang mana, tapi tiba-tiba muncul kasus yang harus segera diselesaikan, itu ya kita harus tetap mengambil kebijakan untuk segera mengambil keputusan supaya itu bisa selesai. Berarti identifikasi dulu, termasuk itu termasuk dilema etika maupun bujukan moral. Betul. Jadi dua-duanya itu bisa sekalian prioritaskan. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama itu mengandung nilai kebajikan, Bu? Oh gitu, caranya ya? Oke, berarti ada cara. Gini, kalau kita sudah menentukan dulu, oh ini sebuah kasus yang membingungkan dalam arti dilema etika ini, sama-sama penting dan sama-sama kita susah untuk mengambil keputusannya karena dilema etika itu tadi, maka cara mengatasinya ya kita diskusi. Kita diskusi, kemudian kita pecahkan bareng-bareng bagaimana cara jalan keluarnya, kita melakukan coaching. Nah dari situ kan akan muncul bagaimana garis merahnya. Nah dari situlah kita akan mengambil solusinya. Berarti dari diskusi, kemudian di coaching, konsultasi. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkahnya itu tadi diawali dengan identifikasi dulu. Nah, kemudian kalau sudah diidentifikasi dari dua kepentingan itu tadi, baru kita cari data atau kita kumpulkan informasi yang kaitannya dengan itu tadi, kasus apa ini tadi. Kemudian kita diskusikan, kita konsultasikan, kita kolaborasikan untuk kita pertimbangkan. Nah, mana-mana yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu dengan mengambil prinsip-prinsip dilema etikanya. Nah, terakhir, baru kita mengambil keputusan. Gitu. Berarti dari prinsip dilema. Kita menggunakan itu kita tidak boleh keluar dari itu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, caranya ya berarti hal-hal apa saja? Cara lebih tepatnya yang pernah, cara efektif. Cara efektif. Seperti itu. Cara yang efektif banget untuk menyelesaikan dilema etika itu satu, saling komunikasi. Itu saja. Dengan komunikasi itu akan saling tercipta suatu keterbukaan. Nah, dari keterbukaan itu kita bisa kolaborasi untuk mempertimbangkan dari nilai-nilai yang ada. Jadi cara efektif sekali lagi itu dengan melalui komunikasi yang sifatnya lebih terbuka. Jadi nanti bisa setelah komunikasi dipersamakan gitu.
Iya, betul. Iya, oke. Betul, betul. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Oh gini, kalau yang namanya kasus dilema etika itu pasti kan butuh waktu yang panjang, ya kan, untuk penyelesaiannya, karena dari tadi tahapan tadi toh, Iya. mulai identifikasi dan sebagainya itu membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan waktu yang tersendiri. Jadi tantangannya ya waktu, iya, Penyelesaiannya. keterbatasan waktu itu tantangannya. Karena iya, di samping itu juga kompleks toh. Ya dari identifikasi dan sebagainya tadi Iya. kan, nah itu tantangannya tuh kompleks. Kompleks dari dilema etika itu merupakan suatu situasi yang kompleks dan membutuhkan waktu, dan padahal kita waktunya terbatas. Iya. Jadi tantangan utama ya jelas keterbatasan waktu. Waktu untuk Iya. penyelesaian Nah, dan betul. disesuaikan. Benar, Iya. menyelesaikan Iya. itu. Oke. Ya, selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu itu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa mungkin Ibu yang jalankan? Tidak, kalau Tidak. untuk suatu misalnya muncul suatu kasus dilema etika yang butuh penanganan dengan segera tanpa dijadwalkan, nah maka kami mengambil sikap untuk menyegerakan bagaimana kasus itu bisa selesai. Jadi tidak ada jadwal-jadwal, oh kasus ini diselesaikannya minggu depan, jadwalnya tidak ada. Jadi kami mengambil sikap mana-mana kasus dilema etika yang harus segera diselesaikan, ya secepatnya kita ambil. Jadi sesuai Nah, kondisional. betul, Oke. sesuai kondisi, sesuai situasi. Iya, situasi. Yang butuh penanganan ya kita tangani dengan segera. Jadi segera diselesaikan. Iya, segera Iya. diselesaikan, betul. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Ini untuk penanganan itu tidak mungkin saya sendiri. Nah, jadi ada unsur yang terlibat. Nah, siapa yang terlibat? Yaitu tim. Kita membuat tim kerja. Nah, tim kerja yang kita SK-kan, contoh kita sudah punya tim TPPK. Nah, jadi nanti di situ kita bisa berdiskusi itu bagaimana menyelesaikan itu, sehingga dari masukan-masukan itu bisa memunculkan suatu solusi. Nah, itu jadi melalui tim kerja. Kemudian bisa juga kita saling sharing di KKG. Nah, mungkin juga saya bawa ke KKS. Nah, itu juga suatu kerjasama yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan dilema etika. Ya, betul. Karena semua tidak harus sendiri Betul, nggak mungkin kita sendiri, nggak mungkin, ya, Seperti itu. nggak mungkin, betul. Ya, pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu tadi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Untuk pribadi ya? Iya. Oh gini, Ya, pelajaran yang bisa diambil dari rentetan Rentetan, peristiwa, iya. dari langkah-langkahnya, dari prinsip-prinsipnya, itu bisa memunculkan kesadaran diri. Kita bisa berefleksi, kita bisa memperbaiki diri, yang mana pembelajaran dalam penanganan suatu kasus itu perlu sekali. Jadi kita tidak hanya mengandalkan kognitif, tapi rasa, karsa itu juga perlu kita ciptakan di situ. Ya, jadi pelajaran yang diambil ya kita bisa melakukan refleksi dan muncul kesadaran diri untuk memperbaiki lebih baik dan tahu cara menyelesaikan suatu kasus. Jadi untuk apa ya? Kita untuk menyelesaikannya tuh dilihat dari diri kita akhirnya bisa menyelesaikan, menempatkan diri lah. Benar, kesadaran diri. Iya, kesadaran dirinya itu. Kesadaran diri itu muncul. Benar. Jadi kan bisa selesai tapi dengan cara yang enak. Gitu kan. Semuanya baik. Nah, betul. Oke. Sekian Ibu, pertanyaan sudah cukup. Sekian wawancara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Maaf kalau saya dalam penyampaian mungkin ada salah-salah kata. Mungkin Ibu Sama-sama. ada waktu. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita
diskusikan ini tadi bisa bermanfaat, kita bisa mengambil langkah di perjalanan ke depannya nanti, kemudian bisa mengambil solusi dan tidak lupa bisa berefleksi diri. Sama-sama Mbak. Terima kasih waktunya Bu. Sama-sama, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Petri. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ini Pak. Bisa ya Pak? Bisa Ibu. Ya. Oke. Kami di sini berempat mau mewawancarai Pak Petri. Tentang apa ini Bu? Lah ini tentang apa Pak Agus? Tentang Kesdikon. Oh, Kesdikon. gitu. Intinya kita belajar dari Pak Petri bagaimana perusahaan pemimpin itu mengambil keputusan berdasarkan diri beretika dan rujukan moral seperti itu Pak. Ya. Untuk menyingkat waktu, kami langsung saja ya Pak ya. Iya, monggo. Ya, ini kaitannya dengan nilai kebajikan sebagai pemimpin di sini. Nah, Pak Patrick, selama ini bagaimana Pak Patrick itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan entah itu dilema etika atau rujukan moral, Pak? Iya, kalau untuk mengidentifikasi kasus dilema etika dan rujukan moral, yang pertama kami lihat dulu kasusnya, apakah kasus itu sudah sampai ke ranah hukum atau terkait dengan kriminal, atau itu berarti dia termasuk rujukan moral. Tetapi kalau enggak ya kami pelajari lebih mendalam itu dia apakah dia kasus dilema etika atau seperti apa gitu. Ya. Oke Pak, berarti ada kata kunci tersendiri gitu ya, apakah itu masuk ke dilema etika atau rujukan moralnya? Jadi kalau masuk ke ranah hukum ya berarti Sudah. sudah bukan dilema etika ya. Ya, oke ya. Kemudian Pak, bagaimana Pak Patrick ini bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Patrick? Nah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, kalau mengambil keputusan tadi kita pelajari dulu kasusnya ya. Selama ini kalau dulu sebelum saya mengikuti guru penggerak itu ya kasus itu cukup kita diskusikan dengan rekan-rekan sejawat. Tetapi di guru penggerak saya diajarkan bagaimana cara menganalisis sebuah kasus, yaitu dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, sejak ada itu saya mencoba setiap kasus itu diselesaikan dengan kasus dengan langkah menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan gitu. Oke, terima kasih Pak Patrick. Selanjutnya Pak Patrick, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Pak Patrick lakukan selama ini? Nah, kalau langkah-langkah saya menggunakan 9 langkah itu, yang pertama saya tentukan dulu identifikasi kasus itu seperti apa. Kemudian saya pelajari juga siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang ketiga, kemudian saya tentukan ini kasus ini benar lawan salah. Kalau benar lawan salah ya sudah berarti itu ya dia rujukan moral. Tetapi kalau ternyata tidak, saya melakukan 5 uji. Di situ ada uji legal, ada uji panutan, uji koran ya, uji benar lawan benar. Kemudian kita lanjutkan kalau memang dia sudah di situ uji semua uji itu terjawab, kita lanjut ke melakukan 4 paradigma, yaitu individu lawan kelompok, jangka pendek lawan jangka panjang dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke 3 prinsip ya, mau pakai N-based atau mau pakai care-based atau mau pakai rule-based itu. Kemudian dari situ kita lanjutkan ke opsi trilema, mungkin ada solusi lain dari itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dan meninjau kembali keputusan yang sudah ambil dan dilakukan refleksi gitu. Nah, harapannya kasus yang sudah dilakukan dengan 9 langkah itu, kasus itu diselesaikan dengan sangat baik dan hasilnya juga baik. Dan saya beberapa kali melakukan hal itu dan ternyata memang hasilnya baik, bukan saat penyelesaian kasus saja, tapi ke depannya itu jauh lebih baik. Ya, terima kasih Pak Patrick. Tadi kan Pak Patrick menyampaikan ada 9 langkah yang akan diambil. Nah,
dari 9 langkah tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Patrick anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dari 9 langkah itu yang paling efektif ya pasti mengidentifikasi dan menentukan siapa yang terlibat gitu ya. Jadi di situ kalau kita sampai salah langkah melibatkan orang-orang yang seharusnya tidak terlibat di situ, malah kasusnya jadi ngobrol-ngobrol, jadi melebar kemana-mana, semua orang tahu. Padahal misalnya ini kasus ini berkaitan dengan seorang murid putri gitu ya, murid perempuan gitu kan, kalau ceritanya lari kemana-mana itu kan tidak baik ya, sehingga itu di situ hal paling krusial, dimana yang paling penting ya kita siapa yang layak kita libatkan dalam penanganan kasus tersebut dan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, itu paling penting. Lanjutkan pertanyaan yang kelima ya Pak Patrick ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, yang merupakan tantangan itu pada saat bagaimana kalau kasus itu berkaitan dengan orang tua murid. Ya, pada saat berkaitan dengan orang tua murid itu biasanya kalau misalnya si ada pelaku, ada korban gitu ya, orang tua murid yang lain dengar itu merasa ini harus dikeluarkan seperti itu ya, kadang diberikan penghakiman, ini anaknya harus dikeluarkan, anak ini berdosa, anak ini gini ya, tanpa mereka melihat gambaran besar dari permasalahan itu. Tahunya cuma sepenggal gitu, kalau anak salah itu ya itu harus diberi sanksi sebenarnya, padahal tidak seperti itu. Kita harus lihat, tapi harus diteliti benar-benar ya, supaya tidak salah mengambil keputusan gitu. Jadi tantangan terberatnya bagaimana memahamkan orang tua yang seharusnya tidak terlibat berusaha ikut terlibat, itu yang terjadi. Mungkin Bapak Ibu juga sering alami ya kayak gitu ya, cuma salah melu-melu gitu. bukan nambah masalah jadi enteng, malah jadi runyam ya gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Pak, pertanyaan nomor 6, apakah Pak Patrick memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Patrick jalankan selama ini? Kalau jadwal atau tata kelola itu tergantung kasusnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasusnya yang harus diselesaikan dalam waktu singkat ya, dan diambil keputusan dalam waktu singkat. Misalnya nih Bapak Ibu mau kegiatan study tour gitu ya sama murid-murid, ada satu murid sudah bayar tapi tidak datang, sementara yang lain sudah nunggu. Apakah akan kita tinggal, konsekuensinya seperti apa? Kalau kita tunggu, konsekuensinya itu kan kasus itu harus diambil keputusan yang cepat. Tetapi kalau kasus misalnya tadi ada teman yang cerita tentang anak pacaran, mau pindah agama gitu ya, itu kan kasusnya tidak bisa diambil keputusan cepat. Itu ada proses panjang untuk kita telaah kita itu ya, supaya keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik dan terbaik itu keputusan untuk semuanya, bukan hanya untuk si anak tapi juga keluarganya, untuk sekolah dan lain sebagainya itu. Dan itu memang membutuhkan waktu tertentu, tidak bisa kita misalnya tadi teman itu cerita tentang ada kasusnya itu saat itu juga kita selesaikan gitu ya, wah anak itu harus tidak boleh pindah agama, tidak bisa gitu. Itu karena ada hal-hal yang gitu, jadi kita harus fleksibel gitu. Jadi memerlukan waktu khusus juga untuk menyelesaikannya seperti itu. Melanjutkan pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu sebenarnya kita kurang satu adalah prosedurnya. Prosedurnya itu ada, kita punya prosedurnya bagaimana penanganan kasus tadi. Penanganan kasus itu ya, kalau kasus itu hanya melibatkan wali kelas misalnya ya biarkan itu di area wali kelas, jangan diambil oleh kepala sekolah gitu. Biarkan wali kelas belajar menyelesaikan juga ya, wali kelas juga perlu belajar untuk dia siapa tahu bisa jadi pimpinan gitu loh. Kalau nggak pernah dikasih kesempatan belajar, kapan bisa jadi belajar gitu ya. Tapi kalau wali kelas merasa sudah ini berat ini, mungkin dia butuh bantuan guru BK atau butuh waktu kesiswaan atau
kepala sekolah kurikulum, nah itu nanti baru kita gitu. Tapi kalau kasus itu bisa diselesaikan wali kelas ya dia biarin, jadi prosedurnya ada gitu lah. Dan kalau siapa yang siapa yang berperan gitu ya, yang berperan tidak hanya seseorang, tapi semua warga sekolah, semua teman-teman rekan sejawat itu semua berperan. Ya tergantung kasusnya. Kalau kasusnya misalnya cuma anak terlambat atau apa, itu ya cukup di areanya wali kelas yang kita libatkan gitu. Tapi kalau permasalahan sudah tadi yang seperti tadi katakan tadi itu kan tidak hanya melibatkan wali kelas sih itu perlu bantuan dari orang tua, perlu bantuan dari kepala sekolah mungkin untuk membantu menyelesaikan, sehingga kalau ditanya siapa yang terlibat, semua berperan untuk membantu. Melanjutkan dari pertanyaan yang ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan ini, pembelajaran apa yang Pak Petri dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Nah, pembelajaran yang saya peroleh yaitu bagaimana kita memanfaatkan potensi dari rekan-rekan sejawat kita. Jadi dengan mereka kita libatkan di dalam menangani permasalahan itu, teman-teman kan potensinya juga berkembang. Seperti contohnya Bapak Ibu ini belajar di guru penggerak, kalau tidak pernah dikasih kesempatan menangani kasus kan ya tidak pernah ada gunanya. Atau belajar itu akhirnya dimasukkan ke dalam peti, ditutup, dikubur gitu ya, tidak terpakai. Tapi kalau ilmunya dipakai untuk menangani itu kan akhirnya terasah semakin lama semakin canggih. Contohnya kayak coaching itu kalau tidak digunakan ya tidak kepakai, ya akhirnya tidak bisa gitu. Tapi kalau dilatih itu kan bisa, sehingga pembelajaran itu yaitu memanfaatkan potensi yang ada di sekolah, dan kita terus belajar. Semakin kita banyak memecahkan suatu masalah, menangani suatu masalah, dan kita berhasil menyelesaikan, itu membuat kita tambah dewasa, kita tambah matang pemikirannya kan, Bapak Ibu itu. Pengalamannya juga ya gitu. Oke, baik Pak Petri, jawaban dari Pak Petri itu sangat menguatkan kami, khususnya kami sebagai yang calon guru penggerak ya Pak, yang nantinya pastinya akan dihadapkan juga untuk permasalahan-permasalahan seperti itu, dan bagaimana untuk pengambilan keputusannya yang secara bijaksana, tidak merugikan satu pihak saja, tetapi membuat keputusan yang lebih bijaksana dan itu sudah berpihak pada yang semuanya, begitu ya Pak. Iya. Nah, ini kami ucapkan banyak terima kasih. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami, dan tetap semangat. Iya, tetap semangat. Yang semangat itu Bapak Ibu itu. Iya, selesaikan pendidikannya. Tetap rajin belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan kewarasan. Pasti. Karena dengan kepadatan tugas Bapak Ibu pasti kan kewarasannya akan sedikit terganggu. Karena ada curhatan-curhatan yang mulai aduh gini-gini gitu ya, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa menyelesaikan, dan di bulan Desember nanti Bapak Ibu juga bisa mengubah C-nya berubah jadi GP saja. Amin. Itu Bapak Ibu silakan kembali bertugas. Terima kasih Pak Petri. Sama-sama Bapak Ibu.